Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang ketahanan nasional. Kalau kita lihat dari definisi, ketahanan nasional adalah kondisi yang harus dimiliki dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Pokok-pokok pikiran ketahanan nasional yang pertama ada manusia berbudaya. Manusia dikatakan sebagai makhluk yang sempurna karena memiliki naluri, akal, dan berbagai keterampilan. Karena itu manusia yang berbudaya akan selalu mengadakan hubungan dengan Tuhan yang disebut agama, dengan cita-cita yang disebut ideologi, dengan kekuatan atau kekuasaan yang disebut politik, dengan pemenuhan kebutuhan yang disebut ekonomi, dengan yang disebut sosial, dengan rasa keindahan yang disebut seni atau budaya, dengan pemanfaatan alam yang disebut iptek, dan dengan rasa aman yang disebut pertahanan dan keamanan. Tujuan nasional, falsafah bangsa, dan ideologi negara yaitu menjadi pokok pikiran dalam ketahanan nasional karena sebuah negara akan selalu berhadapan dengan masalah-masalah internal dan eksternal dalam proses mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Falsafah dan ideologi juga menjadi pokok pikiran. Hal ini tampak dalam makna falsafah dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi sebagai berikut. Pada alinea pertama menyebutkan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu hak segala bangsa dan oleh sebab itu dan seterusnya, maknanya adalah kemerdekaan adalah hak semua bangsa dan penjajahan bertentangan dengan hak asasi manusia. Pada alinea kedua menyebutkan dan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Maknanya adalah masa depan yang harus diraih atau cita-cita. Pada alinea ketiga menyebutkan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur, ini bermakna bila negara ingin mencapai cita-cita, maka kehidupan berbangsa dan bernegara harus mendapat ridho Allah yang merupakan dorongan spiritual. Pada alinea keempat menyebutkan kemerdekaan daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia, maknanya alinea ini mempertegas cita-cita yang harus dicapai oleh bangsa Indonesia melalui wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Hakikat ketahanan nasional dan konsepsi ketahanan nasional Indonesia. Hakikat ketahanan nasional Indonesia adalah keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional untuk dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan nasional. Hakikat konsepsi ketahanan nasional adalah pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan secara seimbang, serasi, dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan nasional. Asas ketahanan nasional Indonesia adalah tata laku berdasarkan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan wawasan Nusantara yang terdiri dari asas kesejahteraan keamanan, kemudian asas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu, yang ketiga asas mawas ke dalam dan mawas keluar, dengan maksud mawas ke dalam bertujuan menumbuhkan hakikat sifat dan kondisi kehidupan nasional itu sendiri berdasarkan nilai-nilai kemandirian yang proporsional untuk meningkatkan kualitas derajat kemandirian bangsa yang ulet dan tangguh. Kemudian untuk mawas keluar bertujuan untuk dapat mengantisipasi dan berperan serta mengatasi dampak lingkungan strategi luar negeri dan menerima kenyataan adanya interaksi dan ketergantungan dengan dunia internasional. Yang keempat, ada asas kekeluargaan, yaitu mengandung keadilan, kearifan, kebersamaan, kesamaan, gotong royong, tenggang rasa, dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian sifat ketahanan nasional Indonesia yang pertama ada mandiri. Ini adalah kepercayaan pada kemampuan dan kekuatan sendiri serta pada keuletan dan keangguhan yang mengandung prinsip tidak mudah menyerah dengan tumpuan pada identitas, integritas, dan kepribadian bangsa. Yang kedua dinamis, yaitu ketahanan nasional tidaklah tetap, ia dapat meningkat atau menurun tergantung pada situasi dan kondisi bangsa, negara, serta lingkungan strategisnya. Ketahanan nasional harus selalu diorientasikan ke masa depan dan dinamikanya diarahkan untuk pencapaian kondisi kehidupan nasional yang lebih baik. Yang ketiga, wibawa.
ini adalah keberhasilan pembinaan ketahanan nasional Indonesia secara berkelanjutan dan berkesinambungan yang akan meningkatkan kemampuan dan kekuatan bangsa. Makin tinggi tingkat ketahanan nasional Indonesia, makin tinggi pula nilai kewibawaan dan tingkat daya tangkal yang dimiliki oleh bangsa dan negara Indonesia. Yang keempat, konsultasi dan kerjasama. Ini adalah konsepsi ketahanan nasional yang lebih mengutamakan sikap konsultatif. Kerjasama saling menghargai dengan mengandalkan kekuatan moral dan kepribadian bangsa. Bagaimana pengaruh aspek ketahanan nasional terhadap kehidupan berbangsa dan negara? Ada konsepsi ketahanan nasional yang akan menyangkut hubungan antar aspek yang mendukung kehidupan, yaitu aspek yang berkaitan dengan alam yang bersifat statis yang meliputi aspek geografi, aspek kependudukan, dan aspek sumber kekayaan alam. Yang kedua, aspek yang berkaitan sosial bersifat dinamis yang meliputi aspek ideologi, aspek politik, aspek sosial budaya, dan aspek pertahanan dan keamanan. Kemudian ideologi adalah suatu sistem nilai sekaligus kebulatan ajaran yang memberikan motivasi. Ideologi juga mengandung konsep dasar tentang kehidupan yang dicita-citakan oleh suatu bangsa. Pengaruh aspek politik. Politik berasal dari kata politik yang mengandung makna kekuasaan dan atau polisi yang berarti kebijaksanaan. Politik di Indonesia yang harus dilihat dalam konteks ketahanan nasional meliputi dua bagian utama, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri. Pengaruh aspek ekonomi yang pertama ada perekonomian secara umum. Perekonomian adalah salah satu aspek kehidupan nasional yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang meliputi produksi, distribusi, serta konsumsi barang dan jasa, dan dengan usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Perekonomian Indonesia. Sistem perekonomian bangsa Indonesia mengacu pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa sistem perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Ini berarti bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam menjalankan roda perekonomian dengan tujuan untuk mensejahterakan bangsa. Pengaruh aspek sosial budaya. Istilah sosial budaya mencakup dua segi utama kehidupan bersama manusia, yaitu segi sosial di mana manusia harus mengadakan kerjasama demi kelangsungan hidupnya, dan segi budaya yang merupakan keseluruhan tata nilai dan cara hidup yang bersifat manifestasinya tampak dalam tingkah laku dan tingkah laku yang terlembagakan. Dan pengaruh aspek pertahanan dan keamanan. Yang pertama ada pokok-pokok pengetahuan pertahanan dan keamanan. Pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia dilaksanakan dengan menyusun, mengerahkan, dan menggerakkan seluruh potensi nasional, termasuk kekuatan masyarakat di seluruh bidang kehidupan nasional secara terintegrasi dan terkoordinasi. Yang kedua, postur kekuatan pertahanan dan keamanan. Postur kekuatan Hankam mencakup struktur kekuatan, tingkat kemampuan, dan gelar kekuatan. Terdapat 4 pendekatan yang digunakan untuk membangun postur kekuatan Hankam, yaitu pendekatan ancaman, misi, kewilayahan, dan politik. Ketahanan pada aspek pertahanan dan keamanan. Pertahanan dan keamanan harus dapat mewujudkan kesiapsiagaan serta upaya bela negara yang berisi ketangguhan, kemampuan, dan kekuatan melalui penyelenggaraan Siskamnas untuk menjamin kesinambungan pembangunan nasional dan kelangsungan hidup bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Keberhasilan ketahanan nasional Indonesia. Kondisi kehidupan nasional merupakan pencerminan ketahanan nasional yang mencakup aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Kondisi ini harus ada dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilandasi oleh landasan ideal Pancasila, landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945, dan landasan visional wawasan Nusantara. Oke teman-teman, itulah uraian tentang ketahanan nasional. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi dalam materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.